Kalau berat, berdoa aja. Ya Allah, mudah-mudahan soal yang nanti aku hadapi adalah soal yang sudah pernah aku pelajari. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifulo. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifulo dan kita ada di sini untuk belajar. Halo, apa kabar semua sahabat YouTube? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di rumah dan selalu mendengarkan himbauan pemerintah juga, serta terus berdoa. Mudah-mudahan segala wabah penyakit yang ada di Indonesia, pandemi corona termasuk, segera sirna dari Indonesia dan kita segera bisa beraktivitas kembali. Baik teman-teman, pada kesempatan video ini aku ingin melanjutkan kembali Q&A kita yang beberapa waktu lalu sempat dilaksanakan. Masih banyak juga pertanyaan dari kalian yang belum sempat aku bikin videonya, maka di kesempatan ini mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari kalian bisa dijawab. Tapi sebelum itu teman-teman, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Pertama adalah seperti biasa aku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantu aku untuk membangun channel ini. Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk komentar-komentar positif dan juga saran-saran yang kalian ketik di YouTube channel ini sehingga aku bisa terus ngerasa ada energi positif yang kalian kasih ke aku. Sama-sama belajar kita di sini intinya. Yang kedua, aku ingin memohon maaf. Aku memohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua karena pada beberapa video yang lalu, tepatnya ketika aku memberikan tips untuk SKB CPNS, aku sempat mention tentang SKB Cap Corona. Lengkapnya seperti ini. Kita berjuang, kita bersaing, jadi ketika nanti kita lolos pun kualitas diri kita memang benar-benar teruji dan ya menjadi aparatur sipil negara yang memang dari hasil seleksi murni, bukan hasil titipan atau hasil ucapan terima kasih atau mau dicap ASN cap corona, kan nggak mau kan. Makanya lebih baik persiapkan diri sematang mungkin sehingga ujiannya juga bisa dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman semua. Nah, di situ aku sempat bilang hal itu dan ternyata itu menimbulkan banyak komentar-komentar dari kalian. Nggak banyak sih, ada beberapa komentar dari kalian yang bilang, "Kak, kayaknya nggak boleh deh bilang seperti itu, Wen, apaan sih lo ngomong kayak gitu," ya dengan beragam bahasa yang kemudian aku berpikir bahwa oke, gitu, mungkin kata-katanya agak kurang tepat disebutkan di video itu, tapi sejujurnya itu bukan dari ide aku dapat kata-kata itu tuh sebenarnya dari forum teman-teman, dari forum CPNS tentunya di Facebook. Aku dapat itu di forum diskusinya. Itu yang pertama mau aku sampaikan sama kalian, jadi itu bukan karya aku gitu ya, sehingga nanti beredar di luar sana idenya dari Wenda Alifulo lagi. Nggak seperti itu, aku nggak sejahat itu teman-teman. Walaupun pada kenyataan di komentarnya juga lebih banyak yang setuju, artinya mereka nggak mau disebut ASN Cap Corona, tapi tetap aja karena ada beberapa pihak yang rasa nggak enak hati mendengar kalimat itu, maka aku mohon maaf sedalam-dalamnya buat kalian semua. Kemudian yang ketiga adalah aku mau menyampaikan rasionalisasi aku kenapa sempet istilah itu yang keluar dari mulut aku, dan tentunya ada beberapa pendapat dari kalian yang mengatakan bahwa aku tendensius ke arah SKB harus tetap diadakan. Bahkan dalam beberapa komen itu sempat mereka mengatakan, ya kita nggak tahu lah Kak, itu kan rezeki orang, siapa tahu memang SKB dibatalkan dan buktinya juga bisa dibatalkan. Nah, di sini aku mau coba untuk membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak boleh dibandingkan teman-teman. Rata-rata orang-orang yang berpikiran bahwa SKB itu dibatalkan adalah orang-orang yang membandingkan dengan Pemerintah aja membatalkan Nah, pertama, kita kaji dulu dari kesetaraannya, teman-teman. Kesetaraan yang aku maksud di sini adalah itu ketika dibatalkan tidak ada yang dirugikan, teman-teman. Misalnya nih, di dalam satu sekolah tidak mengikuti ya kelulusan itu ditentukan oleh sekolah. Dan selama ini juga, udah beberapa tahun belakangan ini, ujian nasional itu tidak pernah menjadi penentu kelulusan. Jadi penentu kelulusan itu memang murni dari sekolah. Itu hanya sebagai barometer pemerataan pendidikan di Indonesia. Ketika itu tidak jadi diadakan, jadi nggak ada yang rugi teman-teman. Hanya saja kualitas pemerataan yang mau dilihat sama pemerintah itu tidak dapat. Karena ya tadi hak sekolah untuk menentukan kelulusan itu lebih besar. Dan peserta didik atau siswa juga tidak ada yang dirugikan. Itu hemat aku. Yang kedua, itu rata-rata dibandingkan dengan SKB yang kalau aja bisa dibatalkan, SKB tentu bisa dibatalkan dong. Jadi kalian nggak boleh gegabah dengan ngomong ASN Cap Corona gitu ya. Baik.
Kalau misalnya SKB dibatalkan, itu akan ada yang dirugikan. Karena isu yang kemarin sempat diangkat adalah SKB itu ditiadakan, langsung diambil ranking 1 saja. Artinya ada 2/3 orang dari total peserta SKB senasional yang dirugikan, ya kan? Jadi beda dengan tadi, kalau tidak ada yang dirugikan gitu loh. Kalau misalnya SKB ada yang dirugikan. Sekalipun seandainya pemerintah bijak-bijaknya meniadakan SKB supaya adil, keputusannya ada dua. Yang pertama adalah semua yang sudah dinyatakan lolos SKB, karena kan kita sudah terlanjur basah, SKB diumumkan tanggal 22 kemarin kan. Jadi udah terlanjur basah, orang-orang sudah tahu, sudah berekspektasi bahwa dirinya bisa lanjut ke SKB. Ketika SKB dibatalkan, nggak boleh diambil ranking 1 aja, karena akan timbul ketidakadilan. Oleh karena itu, opsinya yang pertama adalah diangkat semuanya jadi ASN. Tapi aku rasa itu tidak mungkin terjadi, sebab setiap tahun pemerintah itu sudah punya anggaran untuk pengadaan aparatur sipil negara itu sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Ketika kita mau membatalkan SKB tahun 2019, maka akan meledak jumlahnya 3 kali dari apa yang sudah dianggarkan di awal, dan itu tidak mungkin terjadi. Anggarannya menjadi 3 kali lipat sendiri gitu loh. Jadi itu rasanya menurut aku nggak mungkin terjadi, walaupun ada peluang tapi kecil. Yang kedua adalah opsinya SKB tetap diadakan tapi ditunda. Jadi tetap mengikuti anggaran, kemudian waktunya saja yang ditunda, segalanya diundur, semuanya dimundurkan. Dan menurut aku, kalau aku sebagai orang matematik melihat peluang, ya rasanya lebih banyak kemungkinan yang akan terjadi itu yang kedua tadi, bahwa SKB itu ditunda. Karena untuk mengangkat semua itu tidak mungkin, mengangkat yang juara 1 saja di SKD, kemudian diangkat tanpa SKB itu juga rasanya tidak mungkin, karena mungkin akan ada unsur-unsur yang rasa tidak adil lah, apalah, karena Indonesia sudah terlanjur basah mengumumkan hasil SKD-nya yang sudah di-ranking. Kemudian yang ketiga adalah SKB-nya ditunda sampai segalanya baik-baik saja dan bisa dilanjutkan. Kalau aku suruh memilih antara itu, ya mungkin yang ketiga itu opsi yang lebih bijak. Maka sebenarnya apapun keputusan pemerintah, tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah mematuhinya. Cuman sebagai calon aparatur sipil negara juga kita diizinkan untuk kritis. Kritis dengan kebijakan, dan kita juga harus berpikir kritis serta ya analisa-analisanya harus tetap masuk akal. Aku nggak nyalahkan kalau nanti SKB dibatalkan, kalau kemudian SKB ditunda, atau bahkan semuanya diangkat, ya alhamdulillah gitu ya. Cuman ngelihat peluang-peluang itu rasanya yang lebih mungkin adalah SKB-nya ditunda saja. Dan dari beberapa berita yang sudah beredar juga, toh sejauh ini BKN menyatakan bahwa SKB ditunda dan akan diadakan di akhir April atau awal Mei melihat perkembangan pandemi ini. Kalau misalnya udah berakhir ya bisa dilanjutkan, kalau enggak ya terus aja diundur. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, permintaan maafnya udah ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ya itu tadi adalah pertimbangan aku kenapa banyak teman-teman yang komen kayaknya Wenda lebih tendensius ke arah SKB ditunda ya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah rasionalisasi aku. Sebagai orang matematik, aku selalu berpikir menimbang-nimbang mana yang kemungkinannya paling oke. Nah, kita lanjutkan ke sesi Q&A-nya ya teman-teman. Baik, pertanyaannya adalah, perlukah kita belajar tentang jabatan fungsional yang serumpun dengan jabatan pelaksana yang kita lamar, Kak? Jawaban aku adalah perlu. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena dalam beberapa hal, jabatan pelaksana itu ada yang mirip di jabatan fungsional, sehingga itu bisa menjadi gambaran seperti apa sih bentuk SKB-nya. Nah, Permenpan tentang jabatan fungsional juga sudah ada, itu bisa dipelajari, fungsi-fungsinya juga apa, itu juga dipelajari. Pelajari aja yang sesuai dengan formasi kita atau jabatan kita. Yang mirip ya, ini untuk teman-teman yang jabatannya pelaksana. Kemudian, kenapa aku juga bilang setuju dan teman-teman silahkan pelajari? Karena ada berita online, aku lupa di mana, tapi aku baca, dia mengatakan bahwa kisi-kisi SKB jabatan pelaksana itu adalah silakan cari dari jabatan fungsional yang serumpun atau yang mirip gitu loh. Kalau kemarin dengan tegasnya aku mengatakan bahwa jabatan fungsional soalnya itu dibuat oleh instansi tempat bertugas, bukan instansi pembina jabatan, maka ada pendapatan yang mengatakan bahwa sebenarnya jabatan fungsional, yang otomatis jabatan fungsional kan dibuat oleh instansi pembina jabatan ya, itu kalau yang serumpun sama jabatan pelaksana boleh dipelajari. Sebenarnya apa sih Wen? Kok kayaknya banyak banget ini ono yang terlalu banyak untuk kita pelajari. Nggak ada masalah teman-teman, belajar aja dari manapun, selagi sempat, selagi bisa. Doanya adalah ya Allah, mudah-mudahan soal yang keluar
adalah soal yang sudah aku pelajari. Jadi, belajarnya dari mana aja kalau sudah dipelajari dan itu yang keluar, kan kita happy. Berikutnya berkaitan dengan teman-teman yang SKB-nya sendirian nih di formasinya karena tidak ada yang lolos PG selain dirinya. Maka apakah auto jadi CPNS? Jawaban aku adalah peluangnya sangat besar untuk langsung menjadi CPNS. Asal mengikuti alur-alur yang masih berlaku. Pertama, kamu nggak perlu usaha yang terlalu keras untuk di SKB. Kenapa? Karena teman-teman lain yang punya saingan, mereka tuh berusaha keras supaya bisa unggul dari saingannya. Karena kamu tidak punya saingan, kamu nggak perlu usaha keras, tapi kamu tetap harus usaha. Kamu nggak mau dong kualitas kamu direndahkan, makanya harus banget usaha. Yang kedua adalah kamu wajib banget ngikutin semua aturan SKB. Datang tepat waktu, mengerjakan semua soalnya. Kenapa? Karena kalau itu tidak kamu lakukan, ya kamu bakal gugur. Yang ketiga, pastikan berkas kamu aman. Kenapa? Karena ya kalau berkasnya nggak aman, kayak tahun-tahun lalu aja di angkatan aku itu kan ada ketidaksesuaian ijazah dengan formasi yang diumumkan itu baru ketahuan ketika udah mau selesai SKB. Coba, itu kan nyebelin ya gitu loh. Kekurang telitian atau kesalahan dari panitia mungkin, atau kesalahan dari verifikator, atau yang namanya juga manusia, dan juga kesalahan dari manusia yang mendaftar ya, kita yang mendaftar gitu, udah tahu jabatannya itu kualifikasi pendidikannya apa, yang di-apply apa gitu loh. Maka banyak banget hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi, sehingga ya harus siapkan diri semaksimal mungkin. Walaupun Allah sudah memudahkan langkah kamu yang berhasil hanya sendirian di SKB, selangkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya untuk tetap berjuang di SKB, tetap aku minta sama kamu semua untuk persiapkan diri sebaik mungkin, supaya kualitasnya juga tidak direndahkan. Aku nggak mau teman-teman di YouTube channel aku diragukan sama orang-orang. So, fighting! Semangat! Baik, berikutnya adalah tentang jurusan lain yang boleh daftar di formasi kita. Apakah kita harus pelajari jurusan lain itu dasarnya, atau yang sesuai dengan formasi kita, atau semua yang terkait di jurusan itu. Kalau ini aku lebih make sense, lebih rasional yang kedua, yakni yang sesuai dengan formasi kita. Jadi kan ada nih beberapa jabatan yang kualifikasi pendidikan yang boleh daftar itu ada beberapa jurusan, dan banyak banget jurusan-jurusan asing yang nggak sesuai, kayak misalnya jurusannya administrasi ya. Kemudian karena boleh daftar di manajemen keuangan, di situ juga boleh ada akuntansi. Nah, itu kan mungkin ada dasar keilmuan yang berbeda ya. Nah, kita bisa cek, kita bisa lihat sebenarnya di penugasan kita ya, tentu ini di permen ada tugas kita itu apa sih di formasi itu gitu loh. Kemudian kamu cari irisannya yang berkaitan dengan materi di jurusan kita, dan materi di jurusan yang lain yang diizinkan untuk daftar di formasi kita itu. Sementara kalau misalnya semua jurusan lain rasanya berat banget ya, tapi ya tadi teman-teman, sebenarnya belajar itu boleh sih, terserah kalian. Cuman kalau saran aku ya tadi yang sesuai dengan jurusan kita dulu. Kalau ngerasa itu sudah expert, boleh dicoba merambah lebih luas lagi dengan pelajari semua seluk-beluk di jurusan itu. Kalau berat, berdoa aja. Ya Allah, mudah-mudahan soal yang nanti aku hadapi adalah soal yang sudah pernah aku pelajari. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari teman-teman pendidik tentang bagaimana sih Kak cara cek cerdik yang PPG-nya prajabatan. Nah, aku sudah sempat mention sebenarnya, cuman karena masih ada banyak banget pertanyaan yang masuk, Kak, aku buka situsnya nggak bisa, aku nggak ngerti caranya. Sebenarnya teman-teman, kalau untuk yang PPG prajabatan, itu kamu bisa cek di pddikti, pangkalan data dikti.kemdikbud.go.id. Jadi di situ nanti sudah kamu masuk itu tuh udah ada kolom pencarian. Cari aja namanya. Kalau namanya muncul, cek nanti di situ biasanya ada riwayat studinya, dia pernah kuliah di mana, termasuk riwayat PPG-nya, seperti itu. Kalau misalnya kamu udah tahu dia PPG-nya di mana, itu lebih gampang lagi nyarinya, bisa dengan nama dan juga bisa dengan asal universitasnya. Kayak kita nyari pangkalan data kita ketika kita ngecek nomor ijazah kita gitu. Jadi silakan lakukan itu. Untuk yang persoalan ini juga ada yang nanya terkait NUPTK. Apakah NUPTK itu juga bakal dipertimbangkan untuk kelulusan? Jawaban aku adalah tidak ya teman-teman. NUPTK itu bukan seperti sertifikat pendidik yang dapetinnya harus dengan kuliah, harus dengan profesi,
Tapi NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang didapetin nanti setelah kita udah resmi jadi pendidik atau tenaga kependidikan. Biasanya ini 2 tahun kalau kita udah mengabdi sebagai pendidik atau tenaga kependidikan ini baru bisa diusulkan. Kayak aku sendiri udah dari 2016, maka aku sudah bisa dapat NUPTK di tahun 2018. Tapi aku ngurusnya tahun 2019 pas sudah jadi CPNS. Sementara teman-teman yang baru CPNS itu bener-bener fresh graduate, artinya dia nggak pernah ngajar, lulus daftar, itu dia nggak bisa sekarang belum punya NUPTK. Dia harus nunggu dulu 2 tahun untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, baru dia bisa ngajuin NUPTK. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan di sini bermanfaat dan bisa menambah informasi serta pengetahuan kalian terkait dengan CPNS. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan kalian komen di bawah. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi aku bikin Q&A-nya lagi, aku bacain komentar kalian satu-satu, terus aku tulisin kok pertanyaan-pertanyaan yang sering banget masuk, itu aku tulisin dan aku coba untuk bikin videonya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku angkat ini sebenarnya adalah pertanyaan yang aku harap mewakili banyak komentar yang serupa. Nah, kemudian aku juga minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku terus support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga sebarkan video ini, share video ini kepada orang-orang di sekitar kamu. Mudah-mudahan mereka juga terbantu. Kita sama-sama menabung kebaikan supaya Allah juga baik sama kita. Kita sama-sama mudahkan orang lain supaya Allah juga mudahkan urusan-urusan kita. Maka aku juga minta maaf sama kalian semua teman-teman kalau misalnya aku ada salah menyampaikan informasi di video ini. Silakan, aku mohon banget sama kalian untuk bisa koreksi komentar di bawah apa yang aku sampaikan yang kurang tepat, supaya nanti teman-teman yang sambil nonton video ini juga mereka bisa cari-cari di komentar kalau misalnya teman-teman yang lainnya ada yang membetulkan apa yang aku sampaikan di sini. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!